naik taksi lagi, naik tronton ditumpuk semen di dalamnya. Biasa sih saya bilangnya itu bukan TPPO ya, penjual manusia. Saya saksikan sendiri loh sampai keluar dari mulut, darahnya dari mulut, dari hidung, diinjek, dipukul, disiksa pokoknya. Satu hal yang kayak Andi Lau gitu kan. Abu-abu, Andi Lau antara dilema dan galau. Kalau ketangkap sama orang kantor lebih bahaya lagi. Daripada ketangkap sama orang kantor mending saya mati aja. Kamu gak sendiri, Dio Mukti di sini ngobrol bareng Kak Nur Khotimah dan Kak Marlina. Tepuk tangan. Kita pakai tepuk tangan yang biasa aja ya, nggak usah pakai tepuk tangan ala kita ya. Iya, bahaya soalnya. Ntar kiku, bingung semua nanti ya. Oke, jadi kenapa saya ada ngobrol sekarang ini di episode ini saya ngobrol sama Kak Nur Khotimah. Kak Nur Khotimah ini adalah pendiri dari Suara Perempuan Nusantara. Betul. Iya, dan Kak Marlina, tapi sebelum ke Kak Marlina, kenapa saya membawa Kak Nur Khotimah di sini? Karena beliau adalah orang yang memperjuangkan teman-teman PMI untuk kembali Betul. ke Indonesia. Dan salah satu korban ya, Kak Marlina ya, adalah korban yang berhasil dipulangkan. Betul sekali. Betul ya. Oke. Serem topik kita sekarang ini ya. Jadi kalau saya mau ketawa-ketawa juga agak gimana gitu. Saya takut juga gitu, takut salah ya. Karena kalau di podcast-podcast sebelumnya kan saya ketawa aja isinya Kak Nur. Betul. Iya, jadi kalau mau ketawa gini agak ragu-ragu. Oke, kemarin sempat Kak Nur WhatsApp di nomornya Programa 2 ya untuk data itu. Kemudian kita udah ngerespon sebenarnya walaupun kita udah baca, kita udah ini akhirnya sekarang lah datang kita sempatin untuk ngobrol ya. Siap. Karena memang setelah beberapa saya riset, saya googling lah ibaratnya gitu ya. Saya googling ternyata memang ada kasusnya dan banyak gitu ya. Tapi gini, saya pengen tahu lebih dalam sebenarnya tentang kasus TPPO ini, terutama kasus-kasus yang Kak Nur lagi perjuangkan sekarang kayak gitu. Itu gimana itu Kak Nur? Oke, kalau untuk TPPO itu sendiri, biasa sih saya bilangnya itu bukan TPPO ya. Apa itu? Penjual manusia. Penjual manusia. Okay. Human trafficking lah gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, biar masyarakat awam juga tahu gitu kan. Karena ini kan orientasinya untuk disosialisasikan terhadap masyarakat awam ya. Iya. Untuk bisa mengenali apa itu TPPO, apa itu penjual manusia seperti itu kan, dan bahayanya seperti apa. Nah, kalau untuk TPPO ini untuk di NTB ini kan sejauh ini ya yang melapor ke kami itu perempuan. Sempet sih ada yang melapor dua orang ya, laki-laki di Malaysia, undocument juga. Oke. Tapi yang dua itu cancel, katanya masih pengen kerja dulu. Nanti kalau udah mau pulang baru gitu kan ngubungi saya gitu, seperti itu. Dalam arti masih enak gitu atau gimana? Sebenarnya memaksakan diri. Karena pada dasarnya kalau untuk korban-korban ini rata-rata jarang sih yang berhasil. Dalam tanda kutip tidak seperti yang dibayangkan berarti ya? Betul. Karena yang menjadi orientasi PMI itu sendiri adalah menganggap bahwa semua itu berangkat secara legal atau secara resmi lah istilah ini ya. Oke. Nah, tapi pada dasarnya banyak tekong ataupun sponsor ya. Nah, sponsor itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjual CPMI ini seperti itu. Nah, bahkan yang kalau saya rasa itu ya yang ekstrim sekali itu adalah yang di Irak ini. Karena mengalami berbagai macam penyiksaan seperti itu. Ini adalah kejahatan transinternasional ya sebenarnya, yang memang itu penanganannya juga nggak sangat rumit lah ya, sangat rumit dan nggak semudah itu gitu kan. Memang harus melibatkan berbagai pihak. Terutama di sini adalah kalau di sini di NTB itu masih BB3MI. Kita tetap koordinasi sama BB3MI. Kemudian dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau saya kan langsung ke Pak Yuda ya, kebetulan beliau sebagai sebagai duta besar ya bukan? Bukan. Jadi kayak PWNI. Oh, oke. Dirjen. Dirjen. Dirjen PWNI. Nah,
semua terkait tentang kinerja dari KBRI kan di bawah ininya Pak Yuda ini. Seperti itu. Nah itu saya selalu koordinasi dengan beliau untuk bagaimana proses mengevakuasi dan memberikan shelter atau tempat tinggal sementara untuk PMI ini yang berkasus seperti itu di luar negeri. Oke. Tadi kan begini, Kak Nur bilang banyak CPMI yang menganggap bahwa ini legal, tapi faktanya ternyata sebenarnya ini ilegal ya. Betul. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke akar rumput ya, sistem perekrutan mereka tuh kayak gimana sih sebenarnya sampai seperti itu? Kalau untuk perekrutannya itu mereka itu kayak istilahnya door to door, teman ke teman, bahkan masih keluarga ke keluarga juga. Ada yang seperti itu. Makanya kadang-kadang masyarakat ini yang menjadi sindikat, yang menjadi pelaku trafficking ini, mereka pun tidak menyadari bahwa dia adalah menjadi pelaku perdagangan orang. Oke, karena mungkin ada iming-iming mungkin ya. Sebenarnya bukan masalah iming-iming, karena mereka juga nggak mengetahui bahwasanya itu adalah keberangkatan yang unprosedural ataupun ilegal seperti ya. itu. Oke. Ini berarti kita coba kita runut dulu ya. Kita runut dulu kalau misalnya mau jadi PMI legal misalnya. Kalau dulu kan bahasanya kan TKI ya. Betul. Sekarang kan bahasanya dirubah menjadi PMI ya, Pekerja Migran Indonesia. Betul. Untuk secara prosedural, ini untuk jadi pembelajaran untuk penonton juga ya. Betul. Untuk proses legal itu seperti apa? Kalau proses legal itu dia harus melalui PT yang resmi. Oke. Yang terdaftar dan tercatat di Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Dan memiliki izin untuk merekrut atau mengirimkan pekerja ke luar negeri seperti itu kan. Nah, sayangnya juga masyarakat tidak tahu mana PT yang resmi, mana yang tidak kan seperti itu. Oh oke. Ya. Berarti oke. Tips pertama deh ya. Kita langsung buka tips nih menit pertama nih ya. Tips pertama kalau misalnya ada CPMI, saudara-saudara kita yang ada di NTB mau jadi pekerja migran Indonesia, sebaiknya ketika bertemu PT mending langsung cek ke Disnaker. Betul. Oke. Betul. Gitu ya. Tapi fakta yang terjadi sekarang tidak langsung ngecek ke situ. Iya. Mereka dengan apa? Kebanyakan dari perekrut ilegal ini itu rata-rata itu memberikan iming-iming, gaji besar, kemudian pasti memberikan uang saku. Oh, iya. Maksudnya? Uang saku. Dikasih cash di depan. Betul. Iya. Itu Kak Marlina gitu juga. Iya. Dikasih 5 juta. 5 juta? Iya. Uang Cash secara cuma-cuma. Uang jalan. Oke. Itu untuk uang jalan. Iya. Oke, ini pas kebetulan juga ada Kak Marlina ya. Mungkin Kak Marlina boleh cerita yang Kak Marlina itu alami sampai pada akhirnya kemana kemarin? Irak. Ke Irak ya. Iya. Berapa tahun di Irak? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan ya. Iya. Ini Kak Marlina untuk informasi, Kak Marlina ini datang langsung dari Sumbawa. Iya. Ya, untuk ngobrol di sini ya. Iya. Tepuk tangan boleh. Ini sangat luar biasa ya. Ini karena memang benar-benar pengen saya juga jujur aja pengen membahas ini karena saya yakin masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terjerat kasus ini gitu yang pada akhirnya nggak bisa pulang gitu. Betul. Alhamdulillah Kak Marlina bisa pulang kembali ke rumah. Tapi nggak menutup kemungkinan ada teman-teman kita yang sampai sekarang pun belum bisa pulang ya. Iya, masih banyak lagi. Masih banyak. Iya, oke. Itu gimana Kak Dena dapat tahu informasi itu gimana? Maksudnya gini, ketika ini ada PT nih. Gitu. Enggak, kebetulan kan saya sama keluarga kebetulan lagi ada masalah keuangan. Saya tahu memang dia ngeberangkatin orang, tapi dia bilang resmi. Itu nggak jauh juga dari rumah. Saya pergi ke sana minta buat diberangkatin ke Saudi, bukan ke Irak. Tapi dia bilang Saudi tutup, nggak bisa berangkat. Oke. Karena apa namanya? Ilegal katanya. Yang resmi itu sekarang di Irak katanya. Irak itu resmi pemberangkatannya, gajinya besar, terus resmi. Di situ juga ada keluarga, bukan keluarga sih, tetangga juga di sana, jadi agensi di sana. Okay. Itu menjamin katanya, menjamin keselamatan kita, buat kita nggak baik sama majikan. Bisa ada perlindungan lah ya. Ya, ada perlindungan kayak gitu, kayak disiksa,
Dipukul, bisa kita ngadu ke agensi, bisa langsung dipulangin tanpa ada masalah apa-apa. Tapi faktanya nggak seperti itu. Oke, ini awalnya berarti informasi ini bahwa Kak Marlina tahu ini resmi. Resmi. Oke. Kemudian ketika sadar ini bahwa ini tidak resmi itu dari mana? Sadarnya di Jakarta, soalnya caranya berangkatnya aja udah disuruh sembunyi-sembunyi dalam mobil, ditumpuk sampai 7 orang dalam mobil. Oke. Terus nggak boleh lihat kiri kanan. Masuknya juga ke hotel itu harus jalan satu-satu, nggak boleh rame-rame. Harus satu-satu. Nanti kalau belanja juga harus satu orang, nggak boleh banyak yang turun ke bawah. Itu udah nyadar kok resmi kok caranya kayak gini. Kan kata bibi-bibi saya yang udah pergi ke luar negeri nggak seperti ini jalannya. Oke. Iya. Bibi-bibinya melalui PT yang sama? Enggak. Enggak ya, beda. Beda. Ya? Oke. Kalau yang dulu kan bibi pernah ada yang berangkat ke Saudi. Terus katanya nggak seperti itu. Ada PT-nya resmi, makanan juga ditanggung, nggak harus kita beli sendiri. Oke. Seperti itu. Oke. Itu di Jakarta ya? Ya di Jakarta. Sempat sih pengen kabur di situ, soalnya ada temen juga yang ngasih saran buat nggak usah pergi ke Irak, katanya. Irak itu nggak sesuai yang mereka omongkan. Di sini kita bakalan disiksa. Kalian kalau balik ke kantor bakalan dipukul lagi. Kalau dapat majikan nggak baik, kalian ngadu ke kantor nggak bakalan direspon sama orang kantor. Malahan kalau kalian maksa buat kembali ke sana dipulangin sama majikan, kalian bakalan dipukul, katanya seperti itu. Ternyata emang fakta seperti itu. Oke. Berapa tahun Kak kamarnya di Irak? 1 tahun 7 bulan. Tahun. Yang dialami sama juga seperti itu? Iya. Sorry, ini maksudnya boleh cerita tapi kalau memang nggak ada rasa nggak mau cerita nggak apa-apa. Maksudnya yang Kak Marlina alami selama di sana tuh apa aja? Selama di Irak saya pertama majikan 3 hari. 3 hari itu karena nggak bisa bahasa. Orang gimana mau bahasa, baru nyampe dapat majikan harus tahu bahasa. Sedangkan kita di PT nggak belajar bahasa. Oke. Ya sulit juga untuk belajar. Nggak mungkin segitu kita datang harus bisa bahasa, sedangkan kita non nggak pernah ke luar negeri. Iya, oke. Terus dipulangkan itu dapat ya dimaklumin lah sama orang kantornya. Soalnya kan baru nyampe dapat majikan nggak sesuai sama yang dia minta, majikan kayak gitu. Terus jarak 1 minggu dapat majikan lagi. Saya jatuh dari tangga, kaki saya retak, dibalikin ke kantor. Disitulah orang kantor marah-marah. Kenapa kamu balik? Kan kaki saya sakit, saya bilang kayak gitu. Majikan juga ngadu ke orang kantor, saya nangis-nangis minta HP. Padahal saya nggak pernah minta HP. Malah saya minta obat karena sakit kaki kan, nggak bisa jalan. Saya minta obat, dibeliin obat. Pernah dibeliin obat, tapi dia minta lagi itu obat. Cuma pergi periksa aja ke dokter. Habis itu obatnya diambil, saya minta balik ke kantor, saya nggak mau seperti ini, saya sakit, saya nggak bisa kerja, saya bilang kayak gitu. Dibalikin di kantor itu hampir mau dipukul pakai tongkat yang saya bawa ke kantor. Sama orang kantornya? Sama orang kantornya. Berarti dalam tanda kutip sama orang Indonesia dong? Enggak sih, orang asing juga. Orang asing juga? Iya, ada orang Indonesia, malahnya dia marah-marah di situ. Katanya kok kamu nangis sampai minta HP? Dengarkan penjelasan saya dulu. Jangan dengar majikan dulu. Karena majikan itu bisa berkata bohong. Yang ngalamin saya di rumah majikan, saya bilang. Bukan kakaknya yang ngerasain, saya bilang kayak gitu. Saya minta pulang, saya bilang. Saya nggak mau kerja di sini. Di sini udah nggak manusiawi. Menurut saya kan udah kita sakit, patah kaki, dipaksa kerja, kita minta pulang malah difitnah. Kalau majikannya ngomongnya nggak bener. Berarti dapat perlakuan yang tidak baik berarti di sana ya. Nah, itu setahun itu berarti begitu terus berarti? Iya. Berapa majikan itu setahun itu? 1 tahun itu 4 majikan. Yang majikan yang kedua kan patah kaki, jarak 1 bulan itu di kantor juga nggak dikasih obat, nggak dikasih apa-apa.
Itu untung ada orang hitam, orang apa namanya? Bangladesh. Bangladesh. Ya, yang ngasih obat itu pun sembunyi-sembunyi biar nggak diketahui sama agensi di situ. Kalau ketahuan sama agensi dia yang kena, dia bakalan dipukul. Berarti di dalam agensi itu bukan hanya dari di Indonesia juga berarti ya? Iya. Oke. Mereka teman-teman yang lain juga dapat pengalaman yang sama juga? Sama, malah ada yang lebih parah lagi. Lebih parah. Dalam arti gimana lebih parah? Ada yang hampir dibakar sama bos kantornya itu tangannya. Ada yang dipukul sampai lebam-lebam badannya sama orang kantor. Matanya sampai biru. Sampai biru. Oh, justru malah yang melakukan penyiksaan ini orang kantor ya? Iya. Bukan majikannya berarti Iya, ya? malah ngelebihin. Agensi. Agensinya berarti ya? Kalau agensinya enggak sih. Tapi cuma bisa nonton kalau agensinya. Karena mungkin tidak bisa berbuat apa-apa mungkin Iya. ya. Ini gimana kan Nur? Saya juga sangat terpukul di sini sebenarnya. Bukan lagi menjadi satu ini ya tamparan hebat ya. Apalagi mereka adalah rata-rata perempuan kan yang mengalami penyiksaan ekstrim ini gitu kan. Nggak bisa saya bayangkan kan. Karena saya sendiri istilahnya kena pisau aja udah gitu kan. Ya, oke, ya berarti kita kena korek aja panas banget ya. Betul. Ini sampai dengan penyiksaan yang seperti ini luar biasa. Ini lagi masih banyak sebenarnya yang dialami di sana itu. Iya. Makanya sampai dengan saya aja sampai nangis loh sampai pas dia curhat. Ya Allah, segitunya saya bilang. Hanya istilahnya kita nekat ya, berdasarkan nekat karena kondisi ekonomi, karena faktor ekonomi. Yang pasti itu kan karena faktor ekonomi ini. Kemudian mencari pekerjaan di Indonesia juga kan itu susah. Artinya susah kenapa? Kadang-kadang kita mendapatkan pekerjaan juga kan masih masyarakat yang di toko-toko baju atau apa itu kan masih banyak yang gaji di bawah standar, benar? Ya, di bawah UMR lah gitu. UMR. Jauh banget di bawah UMR. Iya, benar. Nah, di situ Kak, makanya kadang apa salah mereka gitu kan? Mereka hanya istilahnya mencari nafkah untuk keluarga dan saya sangat mengecam sekali ya tindakan para jaringan penjual manusia ini. Saya sangat mengutuk keras mereka. Benar. Karena apa? Korbannya ini benar-benar kehilangan kemerdekaannya. Bahkan kehilangan semangat hidupnya. Bahkan sampai ya trauma healing lah. Pastilah ya dengan penyiksaan-penyiksaan yang seperti itu. Belum lagi dari pihak-pihak eksternal juga kan, di luar dari agen juga. Karena di Irak itu juga kan termasuk masih negara konflik ya. Iya. Bahkan penembakan di luar gedung itu masih biasa di sana. Biasa. Berarti Kak Marlina dengar Iya. Sampai itu ngerasanya, oh iya, rasanya nggak bakalan bisa pulang kayak gini. Konfliknya hebat banget. Oke ini. Tadi sebelum kita ngobrol Kak Marlina juga sempat mohon maaf, ini pendengaran agak yang sebelah kanan katanya udah nggak bisa dengar. Udah nggak bisa dengar ya. Itu kenapa itu? Itu majikan ketiga. Kan di majikan ketiga saya kerjanya 2 bulan. 2 bulan itu saya minta gaji. Kan nggak pernah digaji selama 2 bulan. Saya minta gaji, malah dapat kekerasan. Pertamanya ditendang, ditampar dulu, ditendang. Terus teman saya yang satu ngelawan kan dibawa 3 orang ke Baghdad itu. Saya, Liana Sari sama Ayu namanya. Orang NTB juga semua. Masih di sana atau udah pulang semua? Masih di sana. Tinggal 2 orang masih di sana. Oke. Dia minta gaji, terus kenapa kamu nggak mau kerja katanya. Untuk apa saya kerja, gaji saya nggak ada. Saya pengen ngerasanya nerima gaji itu seperti apa. Anak saya juga butuh belanja di sana, butuh makan. Saya kesini kan buat anak saya bilang kayak gitu sama majikan. Malah kita ditonjok, ini kuping saya sampai berdarah dipukul. Di sini lebam-lebam. Terus habis itu malamnya ada teman saya lagi dibawa ke kamarnya majikan yang laki. Dia minta majikan laki udah telanjang bebas. Minta apa namanya? Minta dilayani secara seksual. Tapi melawan lah seperti itu, teriak-teriak sampai setengah jam di kamar. Akhirnya bisa keluar, dikasih uang $100 supaya nggak ngadu.
teman saya ini masuk kamar, kenapa kamu, saya bilang. Emang diapain kamu di dalam rumah? Yang teman saya satu cuma bisa diem karena dia udah ngalamin seperti itu juga. Tapi mereka nggak mau cerita sama kami berdua. Ternyata teman saya itu ngerasain seperti yang teman saya rasakan tadi. Saya bilang kayak gini, saya telepon agensi, saya nggak mau di sini. Saya bilang minta balik, tolong balikin saya bilang. Tunggu dulu. Kamu balik juga enggak seperti yang kamu mau. Di sini harus majikan kamu sendiri yang mulangin. Gimana ceritanya kamu masukin kita ke sini tapi enggak mau bertanggung jawab sama kita. Tunggu sebentar, saya telepon majikan minta dipulangin, jarak 2-3 hari enggak dipulangin juga. Malah saya udah gemeteran, teman saya sudah bilang pasti ini giliran kamu lagi yang dibawa ke sana. Saya udah sampai bawa pisau, nanti kalau saya masuk ke sana saya nggak bakalan diem, saya bilang gitu. Nggak bakalan diem seperti kalian, saya bilang. Saya bakalan tusuk, saya nggak takut mati, saya bilang. Daripada harga diri saya dirusak, saya bilang kayak gitu. Terus saya telepon agent terus, kami telepon agent tapi nggak ada respon. Akhirnya teman saya yang 2 ngelapor ke majikan perempuan. Si majikan perempuan cuma ketawa, dia bilang saya pembohong, kalian bertiga ini cuma pembohong, sambil divideoin. Kami ditampar, dicakar, ditendang, diinjak di situ. Perut saya sampai ngeluarin darah. Saya sampai pingsan di situ dipukul karena diinjak kan, sampai nggak sadarkan diri. Yang 2 ini udah di lehernya sini semua biru dicakar sama majikan perempuan sambil divideoin. Katanya ini pembohong, pembantu pembohong katanya. Saya nggak pernah bohong, dia bilang gitu kan. Mana buktinya? Gimana mau kita kasih bukti sedangkan HP sama kalian? Coba HP ada sama kita, bisa kita videoin gimana kelakuan majikan laki, saya bilang kayak gitu kan. Tapi mereka nggak percaya. Habis itu kami dikurung di dapur. Terus ada suaminya yang menantunya datang, kenapa ini diperlakukan seperti ini? Dia berbohong, bapak dibilang ngelakuin seks katanya. Terus enggak, tapi emang dia ngelakuin seks, kami bilang kayak gitu, jujur kan di situ mereka ngelakuin seks, saya bilang kayak gitu kan. Habis itu malah mereka nggak tahu ngomong apa, bisik-bisik sama istrinya. Akhirnya kami dibawa ke kamar. Di kamar itu 3 hari 3 malam kita dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kami bertiga cuma minum air kamar mandi. Oke. Boleh minum dulu kita. Iya. Oke, ini cukup menguras. Nah, cukup bikin hati gimana? Belum 40 menit kita udah begini. Boleh agak turunkan sedikit mikrofonnya, Kak Nur? Ya, gitu, turunin dikit aja lagi. Oke, lagi sekali. Udah pas, Mas? Diturunkan lagi dikit. Oke. Aman? Oke, ini Kak Nur. Ini kan dalam tanda kutip berarti ini PMI yang jalurnya ilegal yang dapat begini ya. Karena kalau misalnya saya rasa gini ya, ini asumsi saya pribadi sih ya, dengan minimnya pengetahuan saya tentang hal ini gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat, kalau misalnya dia PMI-nya legal, saya yakin pemerintah kita juga pasti akan mensupport sekali dengan hal ini. Tapi dalam tanda kutip ini kan yang terjadi yang banyak yang mengalami penyiksaan PMI yang lewat jalur yang tidak resmi begitu. Gimana ya mau menjelaskan? Karena memang ini satu polemik yang mau tidak mau kita memang harus akui memang ini ada gitu kan. Artinya ketika masyarakat ini kan haus akan informasi sebenarnya. Nah, itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya, termasuk instansi-instansi terkait. Artinya sosialisasi itu juga adalah hak dari warga negara yang tinggal di pinggiran, kemudian yang jauh dari perkotaan, kemudian ya kalau Mbak Marlina aja itu kan termasuknya
di desa-desa sekali ya, bukan di atas gunung gitu ya. Ini aja pun nggak paham gitu kan tentang bagaimana proses pengiriman yang aman atau proses pengiriman yang legal seperti itu kan. Makanya lagi-lagi untuk kita ya ini menjadi bahan evaluasi untuk kita ya, untuk bisa lebih bagaimana lebih mempublish gitu kan ketika ada kasus-kasus seperti ini, untuk pembelajaran terhadap masyarakat ya, untuk memahami bahayanya terhadap perdagangan manusia ini seperti itu. Nah untuk yang prosedur yang legal sebenarnya ada juga yang mengalami penyiksaan seperti ini. Serius. Pernah mungkin kakak bisa searching itu di YouTube atau di Google itu Erwiana Sulistianingsih itu dulu mengalami di Hong Kong itu justru. Nanti dicari ya, karena kita bicara data, betul. Apalagi tentang kekerasan kayak gini kita perlu data yang resmi ya. Takutnya ntar kita dibilang media yang gimana gitu. Betul. Kita perlu data. Betul. Karena juga beberapa video pun juga udah Kak Nur kasih ke saya gitu ya. Iya, betul. Nanti saya naikkan ya videonya ya. Ada beberapa video nanti yang kita bahas itu ya. Iya, oke, siap. Terus gimana? Siapa tadi? Erwiana Sulistianingsih itu udah selesai sih artinya kasusnya ya. Kemudian si korban juga sekarang udah menikah, udah selesai juga kemarin kuliah ya, ambil SE kalau nggak salah itu, ngambil ekonomi dengan hasil cum laude. Kemudian bagus sekali lah artinya setelah pasca mengalami fenomena gitu kan, kejadian yang sangat luar biasa seperti itu, tapi semangatnya itu untuk bagaimana bangkit kemudian memberi pelajaran terhadap majikannya ini itu sangat didukung. Waktu itu juga kan memang disupport sama ada namanya beberapa organisasi dulu ya, karena termasuk dulu saya masih tergabung di sana dulu, masih di ATKI dulu kan, aktif memang untuk menyuarakan buruh migran. Ada juga yang mengalami istilahnya walaupun mereka itu resmi gitu kan, ya. Secara prosedur gitu, tetap ada sih. Cuman untuk penanganannya itu lebih enak ya. Iya. Lebih enak. Lebih cepat ya karena memang kalau saya lihat ya pasti karena ini kan resmi ya. Mungkin kita harus akui juga, benar atau tidak nih pendapat saya, kita harus akui juga ketika pemerintah kita sebenarnya rasa ingin menolong warga negara itu besar, cuma karena melalui jalur yang tidak resmi ini jadi agak kesulitan juga karena ada peraturan kedua negara yang tidak bisa dilanggar gitu. Iya, Terus untuk kasus dari Kak Marlina ini Kak Marlina pada akhirnya bisa sampai pulang ke Indonesia itu prosesnya gimana? Lama sih di KBRI. Ke KBRI dulu. Lari ke KBRI dulu. Itu buat lari ke KBRI aja prosesnya lama banget. Saya minta tolong ke KBRI, Pak, saya minta dipulangin lewat chat, telepon, nggak direspon kan. Kayaknya harus lari ke sana deh, ngumpulin teman-teman dulu biar enak gitu kan. Saya udah kaburan. Saya keluar dari majikan yang keempat. Dapat majikan yang keempat ya. Menurut baik sih, tapi kelakuannya yang nggak saya suka. Akhirnya saya kabur dari situ. Saya naik mobil, pertamanya naik taksi, nginep sama temen juga di sana. Ada temen orang Jakarta kan, dikasih nginep dulu di sana. Terus habis itu naik taksi lagi, naik tronton, ditumpuk semen di dalamnya. Saya berdua orang mana? Orang Sulawesi satu sama saya satu. Itu ditumpuk sama Bangladesh itu kalau nggak salah 50 orang dalam satu truk tronton itu. Itu sembunyi ditutup terpal kan saya kaburan. Nggak ada paspor, nggak ada igomah saya bawa. Iya. Buat ngelamatin diri gitu dari orang kantor. Kalau ketangkap sama orang kantor lebih bahaya lagi daripada ketangkap sama orang kantor, mending saya mati aja. Percuma soalnya sampai di sana juga bakal disiksa habis-habisan. Jadinya harus lari keluar dari dari tempat itu, jauh dari tempat itu supaya nggak ketangkep. Karena banyak yang ketangkep sama orang kantor
Saya saksikan sendiri loh sampai keluar dari mulut, darahnya dari mulut, dari hidung, diinjak, dipukul, disiksa pokoknya. Itu makanya saya bilang daripada saya ketangkep seperti teman-teman yang udah ketangkep, ini saya mati aja dah. Enggak apa-apa, saya harus naik tronton, naik enggak, sakitnya cuma sebentar di tronton itu. Naik tronton, naik kapal boat dulu, lewat gunung, jalan kaki sampai sepatu habis robek semua. Oh berarti jauh ya dari KBRI ya? Jauh, kan KBRI-nya di Baghdad, saya di Erbil. Ibaratnya gini deh, kalau misalnya ini provinsi, Iya. di mana berarti? Kira-kira perjalanan kalau Baghdadnya darat mungkin di Lombok mungkin ya, jelas. Baghdadnya mungkin di Lombok. kayak Lombok sama Dompu. Jauh Pak. Iya. Iya. Iya, Itu kabur dengan posisi diam-diam begitu ya? Iya. dicampur sama semen ya. Campur sama semen. Semennya ditumpuk di atas, di pinggir-pinggirnya supaya pas polisi buka cuma dikelihatan Cuman semennya. Itu ketemu sama tronton itu apakah ditolong sama supirnya atau gimana? Kebetulan ada yang nolongin kaburan. Oke, Saya oke, bayar oke, $600 buat kabur ke sana. Berapa $600? 10 kira-kira 9 jutaan. 9 jutaan lebih buat ongkos kabur ke sana aja. Yang penting selamat lah, daripada di situ saya kerjanya udah kan kerja sama orang tua. Orang tuanya itu kayak udah pernah operasian tapi udah 1 tahun yang lalu lah. Bisa bawa mobil sendiri, bisa lari sendiri, tapi tiap hari harus mandi, harus saya mandiin. Mau pakai baju harus saya pakein baju, pakein dalemannya semuanya. Itu laki-laki bukan perempuan. Oke. Kalau perempuan mungkin saya nggak canggung juga nggak ya, canggung, nggak apa-apa udah lah biasa gitu. kan perempuan, sesama perempuan. Oh, perempuan, oke. Tapi ini laki-laki. Terus saya balik ke kantor juga percuma. Sedangkan majikan saya yang laki ini pamannya si bos kantor. Kalau saya ngomong kelakuannya seperti itu, otomatis saya dikira ini dong, bohong. Dikira bohong lagi kan ya? Iya, dikira bohong lagi. Berapa lama itu dari rumah sampai ketemu pada akhirnya KBRI? Kira-kira 8 jaman lah di dalam truk itu. Oke. Lebih malahan 8 jam. Kan saya berangkatnya dari jam 5 pagi berangkatnya ke Baghdad itu sampai jam 2 malam. Jam 2 malam, 2:30 lah sampai sana. Oke. Nah, sampai di sana itu juga pergi ke KBRI ngumpulin uang dulu buat ke KBRI. Saya dikasih kerja lagi, dapat kerja itu saya pikir kalau kaburan itu bisa ngumpulin uang buat ongkos pulang gitu. Kan kebanyakan informasi dari teman-teman itu kalau mau masuk KBRI harus ada uangnya. Begitu Kak ini. Enggak sih sampai sampai di KBRI-nya enggak butuh uang. Ya, enggak butuh uang. Oke. Berarti ibaratnya Kak Marlina ditipu lagi berarti. Iya, ditipu lagi di situ. Saya kerja hampir berapa bulan? Saya kerja 4 bulan gaji dengan $400. Tapi majikan suka masuk dalam kamar. Pokoknya kerjanya enggak senonoh. Astagfirullahaladzim. Kabur saya lagi sama oke. teman, ditolongin sama teman juga lagi. Di situ juga kena tipu lagi. Ini paspor sudah nggak pegang paspor? Udah nggak pegang paspor, nggak pegang ibong-goma, nggak pegang apa-apa sama sekali. Oke. Sampai KBRI pada akhirnya gimana? Saya sampai KBRI itu bulan berapa ya kemarin? Bulan 1. Enggak bulan 1, bulan habis Lebaran. Oh, berapa kali emang Mas? Habis Lebaran kalau nggak salah, kan saya minta tolong sama ibu itu habis Lebaran. Bulan 4 kan? Iya, bulan 4. Bulan 4. Bulan 4 tahun ini? Iya, tahun ini. Berarti baru pulang ini berarti? Ini baru pulang berapa hari? Baru 3 hari kalau nggak salah, 4 hari kalau nggak salah di rumah. Serius? Iya. Ini aja masih nggak percaya udah di Indonesia. Ngerasa udah Kayak nggak mungkin gitu. Nggak Hal yang mungkin nggak mungkin pulang. bisa pulang. Soalnya kan habis ditahan sama imigrasi juga. Imigrasi sampai bilang enggak KBRI-mu aja udah nggak nerima kamu, gimana kami yang mau ngurus kamu, gimana caranya, dia bilang kayak gitu. Kan di KBRI kan udah diurusin, tapi sampai dibuatin paspor SPLP. Oke. Surat perjalanan laksana paspor. Sudah diberikan tiket Sekali juga jalan sama aja ya? diberikan tiket juga sama KBRI, tapi sampai
sampai di apa namanya, mau masuk bandara ada kendala apa namanya, masalah ilegal. Saya masuknya ke Irak itu nggak ada apa surat-suratnya, Dokumen mas, resminya. nggak ada dokumen resmi masuk ke sana. Sampai apa igomah juga bisa dipalsuin. Itulah di sana. Oke. Berarti ini memang fix kita sepakati bahwa memang jalur yang dipakai sama Kak Marlina ini memang jalur ilegal. Ilegal. Ya, Jalur ilegal. Sampai Dan pure adalah TPPO. sampai imigrasinya bilang, gimana caranya kamu masuk ke Irak ini, katanya. Saya kasih cerita, saya berangkatnya dari Jakarta aja udah kayak gitu kan. Sampai di kan transit dari Jakarta ke Dubai, Dubai ke Turki. Turki itu saya pikir di Turki itu kita kerja. Soalnya kan nggak ada visa masuk ke sana. Ya, oke. Nah, di Turki itu dibuatkan visa tapi pakai jalur darat. Kita perginya bukan pesawat. Pesawat ya. Kan kebanyakan orang pakai pesawat kan, dari Turki ke Iraknya pakai pesawat. Kan lumayan jauh. Jauh. Saya malah lewat jalur darat, naik bus 3 hari 3 malam di musim dingin. Naik bus 3 hari 3 malam, sedangkan makanan nggak ada, uang cuma pas-pasan buat ke kamar mandi, Pak, dikasih 1.000 lira uang Turki. Di situ aja kita puasa. 3 hari 3 malam itu kita puasa. Nggak ada makan, nggak ada minum, cuma dikasih minum sih sama busnya itu cuma dikasih kopi sama teh. Itu aja. Sedangkan kita buat nahan lapar ya terpaksa puasa. Jadi gini teman-teman ya. Jadi waktu itu saya berkomunikasi sama Kak Nur ya, dan saya meminta Kak Nur ada nggak yang korban yang udah pulang, gitu ya. Ini di luar ekspektasi saya loh nih Kak Nur ya. Saya pikir ini Kak Marlina ini udah berapa bulan di sini gitu. Enggak, baru berapa hari. Baru berapa hari. Dan ini aja memang masih kayak suka ngelamun gitu-gitulah. Trauma healingnya aja. Iya. Masih kelihatan. Gimana keluarga? Keluarga belum berani ketemu. Dalam Masih sama masih kalau masih tinggal sama suami. Buat pulang ke rumah mama aja nggak berani, malu. Soalnya 1 tahun lebih di Irak nggak ada hasil sama sekali. Ini Kak Nur ini gini, pada akhirnya Kak Nur ketemu dengan Marlina ini gimana prosesnya Kak Nur? Pada awalnya itu sebenarnya mereka itu melapor ke ada salah satu rekan. Jadi di Kalimantan ya. Ya, minta tolong sama Pak Sunardi di Kalimantan. Waktu itu memang mereka diarahkan untuk ke KBRI. Cuman sampai tengah malam belum bisa masuk ya. Belum waktu bisa, itu. dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam kalau nggak salah baru masuk ke KBRI. Itu setelah melalui banyak proses gitu Ya, kan. hampir berapa kali diusir dari KBRI, nggak bisa diterima karena kamu ilegal katanya. Oke. Iya, waktu itu kebetulan juga Mas Sunardi ini koordinasi sama rekan saya Mahadir ya, Pak Mahadir, dibantulah sama beliau sampai dengan menghubungi KSP ya, kantor staf presiden. Hanya untuk membantu, ini urgent, sampai dimarahin. Artinya bukan orang marah karena nggak mau bantu, karena memang darurat ini ya, darurat. Dan waktunya ini tengah malam. Di sini itu udah jam berapa? Jam 2 malam ini waktu pertama kali nelpon. Ya, terus udah dibantuin sampai dengan menelpon pihak-pihak yang terkait gitu ya untuk bagaimana membantu gitu kan. Kalau nggak salah itu termasuk menelpon Pak Yuda juga. Dirjen PWN ini gitu kan. Udah tengah malam ini bagaimana? Urgent sekali Pak, minta tolong untuk yang kelima korban ini tolong dimasukkan, bagaimana caranya untuk memasukkan ke KBRI gitu kan. Untuk tinggal di shelternya KBRI. Karena apa? Ini urgent Pak. Mohon maaf kayak gitu. Mohon dibantu kayak gitu. Sampai segitunya gitu kan. Karena memang posisinya udah malam baru kita tahu kasusnya kan. Setelah itu ya udah mulai saat itu terus kita bagaimana menghandle untuk membantu, mensupport, kemudian memfollow up juga ke Kemlu juga kan. Untuk bagaimana proses pemulangan terhadap para korban ini. Ya kan karena kemarin saya di NTB, kan sebelumnya saya memang aslinya kan saya Jawa kan aslinya. Iya. Kemudian suami orang sini gitu. Kemudian saya pindah domisili di sini, ya udah gitu kan saya handle di sini gitu karena memang udah
tahu bagaimana kondisi kawan-kawan di sana seperti ini kan, menjadi korban trafficking ini kan benar-benar sesuatu yang siksaan yang benar-benar nggak bisa dibayangkan gitu loh. Oke. Hal yang sangat tidak manusiawi gitu kan. Makanya kan bagaimana caranya saya untuk mengawal kasus ini sampai dengan anak-anak ini yang semua melapor ke kami itu kan waktu itu 5 orang ya. Ya, 5 orang. Termasuk 1 Bekasi, Linggawati. Linggawati. 4 dari 6 NTB. 6 orang kan, yang 1 masih ditahan sama majikan. Oh yang Nilasari. Nilasari. Ya kan belum ada datanya juga kan. Karena belum ngirim data, makanya saya belum bisa meminta ke pihak-pihak terkait untuk membantu evakuasi dan memulangkan si korban ini. Seperti itu. Makanya jam 2 malam pun ayo tak layani sampai subuh kalau nggak salah itu. Karena tiba-tiba mereka hilang kontak. Maksudnya hilang kontak itu gimana? Kan HP kita diambil sama KBRI. Peraturannya seperti itu, kalau masuk shelter HP nggak boleh dipegang. Oke. HP tidak boleh. Dari itu memang dari KBRI ya? Iya. Udah di dalam KBRI. KBRI. Udah masuk, udah aman. Artinya setelah itu kami juga sempat menggelar audiensi juga ya dengan pihak-pihak kayak BP3MI dan Disnaker. Waktu itu kita memang mendesak kan untuk bagaimana tanggapan dari dinas-dinas terkait kan untuk bagaimana mengantisipasi dan menangani kasus-kasus seperti ini gitu kan. Oke. Untuk kita juga bersinergi dengan mereka agar mereka itu istilahnya instansi ini juga nggak merasa gimana gitu. Dan saya juga nggak pingin menjadi kayak seolah-olah sok banget kamu gitu kan. Iya. Kan takutnya nanti sisi pandangnya itu berbeda gitu loh Kak. Kalau kita nggak ini kan artinya kita saling mengenalkan gitu, bersinergi gitu kan. Saya mengawal beberapa ini gitu kan, korban kita kasih ini. Bahkan waktu itu kakaknya kakaknya Nilasari. bukan. Siapa? Yang di Sekotong. Liana Sari. Liana Sari. Kakak korban juga sampai ikut dalam audiensi itu gitu kan. Terus apa tuntutan dari pihak keluarga gitu kan. Saya hanya menuntut adik saya pulang dengan selamat gitu. Dengan selamat gitu kan. Sesuatu yang ini juga kan, karena apa, pihak terkait juga kan nggak bisa menjamin keselamatan. Karena kan kondisinya negara itu memang negara konflik. Ini di Irak juga ini? Iya. Ya, di Irak semua. Oke. Kita masih ada 2 orang ya, yang Masih dari 5. Masih Yang 1 memang masih dalam rumah majikan karena belum sempat mengirimkan kayak paspor dan lain sebagainya. Untuk bagaimana saya membuat, kan sekarang pengaduan ke Kemlu itu menggunakan portal. Wajib mengisi portal itu kan. Kemudian setelah mengisi portal baru mereka akan menanggapi gitu. Posisinya di mana, Anda sebagai apa, kan seperti itu. Biasanya kalau saya kan sebagai penerima kuasa kan biasanya. Atau lembaga seperti itu. Atas nama. Tetap kita kawal dari awal itu. Ini biasanya kita breaknya azan. Tapi ini saya kebelet kencing benar. Saya izin bentar ya. Bentar. Oke, ini adalah sebuah break yang sangat tidak profesional ya. Iya. Biasa kita breaknya azan di sebelah, cuman mohon maaf di podcast manapun kayak nggak ada yang begini nih. Iya, hostnya minta break gara-gara kebelet buang air kecil gitu sih. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Oke, ini kita, itu. Iya. Ini kita bahas kembali lagi ya. Ini sebenarnya kayaknya ini permasalahan yang dari Kak Marliana ngobrol ya, bahas tadi sama Kak Nur bahas tadi. Sebenarnya ini permasalahannya kayak cukup sangat besar ya, sangat kompleks permasalahan ini ya. Karena dari hal yang mendasar pun berarti ada minimnya informasi. Betul. Oke. Tentang bagaimana sih jadi PMI. Apalagi kalau misalnya berarti memang banyak yang mengalami hal seperti ini, apalagi sampai susah untuk pulang kayak gitu, sampai paspor pun ditahan juga. Berarti memang kasusnya adalah memang PMI yang lewat jalur yang tidak resmi berarti ya. Ini sebenarnya kalau kita misalnya begini ya. Gimana sih cara penyelesaiannya gitu? Apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya? Baik kita sebagai masyarakat dan juga kita harap juga pemerintah punya peran besar di sini ya. Saya yakin sudah ada, cuman mungkin belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat dengan topografi Indonesia yang sangat luas inilah kayak gitu ya. Ini sebenarnya kita harus kayak gimana nih sebenarnya Kak?
Kalau saya sih tetap konsisten ya, artinya menyatakan perang terhadap TPPO ini, ya, terhadap perdagangan orang, karena ini memang menjadi salah satu kejahatan kemanusiaan ya, kejahatan yang sangat ekstrim buat saya ya. Nah, langkah yang kami ini sebenarnya kayak untuk sosialisasi itu. Nah, kita juga baru sih sekali kita sosialisasi publik ya terhadap bahayanya TPPO di NTB ini gitu kan. Karena memang seperti yang tadi saya bilang itu, kadang kita itu nggak menyadari bahwa kita itu menjadi korban atau menjadi pelaku perdagangan orang itu sendiri, gitu kan. Setelah mereka berjalan atau bahkan di luar negeri itu, baru mereka sadar bahwasanya dia itu adalah diberangkatkan secara unprocedural seperti itu. Kayak Maliana lah gitu ya, yang pada akhirnya di Jakarta baru tahu ternyata seperti ini, kayak gitu. Iya. Jadi sosialisasi terhadap publik, setiap kebijakan pemerintah ya dalam hal ini kan berhubungannya dengan Disnaker gitu ya. Kayak kemarin itu sempat ada program, dan itu pun saya baru tahu ya, program yang namanya SPSK itu. Apa itu SPSK? SPSK itu sistem penempatan satu kanal, Kak. Jadi itu untuk ke Timur Tengah ya. Kalau untuk spesifiknya kemana aja saya kurang paham ya, karena memang saya nggak tahu. Nah, cuman info dari Kabid Disnaker Pemprov kemarin itu juga itu memang diberlakukan, diterapkan, dan kalau nggak salah itu kebijakan itu dikeluarkan itu 2021 bulan Februari, tapi diterapkan di 2022. Infonya sih seperti itu ya. Nah, itu memang sempat mengirimkan beberapa PMI ke Timur Tengah, terutama ke Saudi gitu kan. Secara program SPSK itu gitu. Berarti ini resmi berarti ya? Itu yang resminya. Resminya, oke. Iya, tapi itu berlaku sampai Januari 2024 ini sudah berakhir. Oke, berarti kalau ada lagi program di luar Januari ini, berarti kemungkinan besar unprocedural lah, ilegal ya. Iya, makanya dan itu saya juga baru tahu, Kak, untuk SPSK itu, Kak. Dan karena dari awal setahu saya itu untuk ke Timur Tengah itu masih moratorium. Saudi mungkin ya, Saudi ya. Saudi ya. Tapi memang semua ke Timur Tengah, kayak termasuk Abu Dhabi juga kena waktu itu. Oke. Moratorium itu. Jadi sejak 2015 kan sampai sekarang kan memang belum dibuka, tapi memang Kementerian Tenaga Kerja itu mengeluarkan sistem itu, program itu yang SPSK tadi itu, Kak. Makanya itu juga saya kurang paham. Nah, ini mungkin perlu menghadirkan ahli-ahlinya untuk lebih menjelaskan masalah ini. Mudah-mudahan ya. Naker Trans Provinsi bolehlah mampir ke sini lah ya. Iya, supaya ada informasi lebih jelasnya lah kepada penonton kita. Betul, memang harus seperti itu, Kak. Karena sosialisasi publik itu kan nggak harus langsung kita bagaimana panas-panasan dan lain sebagainya, misalkan gitu kan, karena banyak keterbatasan juga kan kita juga. Nah, artinya melalui media-media seperti itu kan salah satu program sosialisasi gitu. Kenapa kita bagaimana untuk menghubungi kakak kan, untuk bagaimana bisa di RRI ini bisa ngobrol bareng gitu kan. Untuk bisa sama-sama saling mengingatkan sesama manusia kan. Tanggung jawab kita loh itu. BP2MI juga boleh mampir ke sini. Iya dong, pasti kan. Iya, karena gini ya, karena kita sebagai warga masyarakat, kita nggak bisa sepenuhnya untuk menuntut pemerintah aja untuk itu. Sebaiknya kita sebagai warga masyarakat itu berperan juga. Karena memang harus. Toh yang bakal jadi korban pun juga saudara-saudara kita terdekat. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah orang-orang terdekat kita. Betul. Ya. Betul sekali. Seperti tadi kan kita sebelum kita ini kan katanya ada yang justru malah saudaranya sendiri yang betul sekali. Iya kan? Betul itu sekali. Dia. Sampai dia nggak berani untuk melaporkan kan ini juga. Iya. Itu kan satu hal yang kayak Andilo gitu kan. Iya. Andilo. Andilo antara dilema dan galau. ada komedinya juga ya. Alhamdulillah agak tegang ya. Soalnya dari tadi kan kita sepaneng ya dengan ceritanya Kak Malina ini kan. Saya aja sampai berapa kali saya yang tarik nafas bagaimana susah sekali ngerasainnya. Kita yakin gitu ya, ada saudara-saudara kita yang kemungkinan besar mengalami hal yang bahkan lebih dari Kak Marina. Lebih dari saya. Iya. Banyak. Ya nggak tahu di NTB atau di NTT atau di daerah mana gitu ya. Ada yang pulang hanya
nama dan jenazahnya aja gitu. Itu kan sangat disayangkan ya. Kita kan pergi, orang banyak membanggakan bahwa PMI adalah pahlawan devisa. Iya, dengan iming-iming uang yang sangat besar gitu ya. Kalau misalnya perginya dengan prosedur, kayaknya ya alhamdulillah lah ketika terjadi kasus itu mungkin akan sangat dibantu ya sama negara. Tapi tolong dong jangan sampai pergi unprocedural kayak gitulah. Betul. Nah, betul sekali. Artinya kita harus menjadi CPMI itu yang cerdas gitu kan. Artinya cerdas. Jangan berdasarkan nekat aja gitu. Kecerdasan juga perlu gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di luar negeri, untuk kembali ke Indonesia itu sangat susah. Iya. Kak, kalau kita bisa bicara tentang bagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya ya, termasuk sebagian adalah dari NTB, walaupun NTB mungkin bukan menjadi grafik tertinggi ya untuk perdagangan orang gitu kan. Tapi pada dasarnya kalau saya bilang sih sebenarnya termasuk tinggi. Karena kenapa saya bilang grafiknya tinggi juga gitu kan? Karena banyak dari kawan-kawan korban ini tidak mau melapor, Kak. Nah itu dia. Kenapa? Apa sih sebenarnya? Gini kan, oke ini kan kasus yang perlu di-up sebenarnya gitu. Dan kita bersyukur loh ada Kak Marlina ya? Marlina, saya salah terus sih Marliana tadi bilangnya, mohon maaf ya. Bersyukur ada Kak Marlina yang udah datang ke sini, yang bahkan baru beberapa hari sampai di rumah, akhirnya datang ke sini. Ada teman yang mau speak up gitu. Itu karena kalau nggak ada yang speak up, kita nggak bakal tahu gimana sih cara-cara prosesnya kayak gitu. Apalagi tadi door to door kayak gitu ya. Yang ada pengalaman juga saya sebelumnya, ibaratnya kalau misalnya penampilannya parlente gitu ya, bonafit lah gitu seolah-olah baik. Betul, itu jadi daya tarik untuk orang, ayo saya udah begini nih, ya merekrut. Dan mereka pasti kebanyakan percaya gitu. Iya. Dengan dalam tanda kutip minimnya ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana sih proses yang ilegal dan legal itu. Dan rata-rata memang nggak paham ke arah situ. Nah ini kan memang perlu sosialisasi karena waktu kita sosialisasi kemarin ya pas di Sangkareang itu aja banyak masyarakat yang tanya apa itu TPPO gitu kan, perdagangan orang. Saya bilang, serius? Penempat serius. Jangan-jangan PMI juga nggak tahu masih dianggap Palang Merah Indonesia, jangan-jangan. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kan? Iya kan? Padahal kan dari TKI Tenaga Kerja Indonesia diganti menjadi PMI Pekerja Migran Indonesia. Iya. Nggak tahu sama sekali. Oh kan bener kan, baru saya ngomong. Banyak orang yang nggak tahu ternyata. Teman-teman. PMI itu Pekerja Migran Indonesia selain Palang Merah Indonesia ya. Oke, terus gimana? Nggak ada yang tahu gitu Sangkareang waktu pas sosialisasi itu gitu. Iya, banyak yang mengadu juga, ada yang memang berada di Malaysia kebetulan ya. Ini kan salah satu sekjen sekjen Suara Perempuan Nusantara. Ada hadir juga. Masya Allah. Jadi beliau juga sempat dapat pengaduan waktu kita nyebar selebaran kan untuk siapapun yang mungkin memiliki keluarga di luar negeri, kemudian berkasus di sana mengalami penyiksaan atau nggak mendapatkan gaji dan lain sebagainya seperti itu ya. Atau bahkan ditempatkan di negara konflik gitu kan, nanti bisa menghubungi nomor kami gitu kan. Kita nge-share gitu, ada nomor-nomor kami yang dicantumkan di situ. Boleh kita cantumkan nomornya di sini? Boleh berapa nomornya? Nomornya ketika begini, kita tidak menutup kemungkinan ada PMI yang mungkin lah masih di luar negeri kesulitan untuk pulang gitu ya. Mungkin kalau ketika nonton ini atau nanti lah kita jadi potongan TikTok ya ataupun Instagram, langsung di sini ya. Nih nomornya nih di sini nih. Nih. Silahkan editor ditulis ya. Oke. Nah ini balik lagi kayak tadi saya ketinggalan ya. Untuk proses pemulangan itu gimana proses pemulangan? Pada akhirnya kan udah di KBRI ya. Tadi kan sempat jeda gara-gara saya ini ya. Ya sangat-sangat manusiawi itu. Mohon maaf sekali. Iya enggak apa-apa itu. Pada akhirnya sampai di Lombok. Sampai di Sumbawa gitu. Sampai pulang itu gimana? Prosesnya panjang. Prosesnya dari KBRI kan sudah dibuatkan paspor SPLP. Terus dibelikan tiket. Tapi angus tiketnya gara-gara ditangkap sama imigrasi. Sekarang karena ilegal. Imigrasi lagi sekarang gitu ya. Nah di imigrasi itu 4 hari. Terus jenderal imigrasinya telepon ke KBRI-nya. Saya belikan tiket nanti karena tiketnya masih mahal, masih $800 lebih lah.
Oke. Mintanya turun dari $800 kan. Tapi KBRI-nya nggak mau nerima saya lagi. Oke, ini imigrasinya di mana? Di Baghdad. Di Baghdad, oke. Irak. Dari Imigrasi KBRI penempatan. ke imigrasi penempatan yang ada di Baghdad. Iya. Oke. Terus? Terus di sana saya 4 hari tuh nggak makan, nggak minum, nggak ada yang kasih makan. 4 hari itu nggak makan, nggak minum. Kalau ada yang cor paspor, pergi ke situ, kadang dibuangin air kayak gitu. Itu yang saya ambil buat minum. Kalau ada yang lempar makanan, itu saya makan. Kalau nggak ada yang ngelempar, nggak makan. Itu petugasnya, sorry, mohon maaf. Itu petugasnya orang mana? Orang sana. Orang sana. Orang sana? Orang sana Kan semua. imigrasi sana. Kan Oh, imigrasi imigrasi sana. sana. Oke. Kalau misalnya itu orang Indonesia, keterlaluan lah. Iya. Iya, keterlaluan lah kalau misalnya, ya oke lah. Sampai di telepon sama jenderalnya buat ngambil dulu, kasih istirahat lah di sana. Kan di situ kan ada penjaranya khusus orang orang Bengali gitu, khusus orang Bengali laki-laki semua. Masa saya harus dimasukkan ke situ? Oke, Bengali itu India ya? Iya. Masalah ya, oke. India sama Pakistan. Masa saya harus dimasukkan di situ katanya? Kan udah dia juga muslimah, nggak mungkin saya masukkan ke situ katanya. Harus diambil sama KBRI dulu, nanti saya belikan tiket katanya. Tapi pihak KBRI-nya nggak mau. Terus dia bilang jenderalnya, ya udah ikut saya, tapi kerja sama saya katanya. Nggak, saya mau pulang, saya nggak mau ikut siapa-siapa. Biar saya di sini sampai berhari-hari atau sampai 1 tahun juga nggak apa-apa saya di sini, saya bilang kayak gitu. Yang penting saya pulang ke Indo, bukan tinggal di sini, saya bilang. Di situ saya sudah nyerah. Rasanya udah nggak bakalan pulang ke Indonesia, nggak ada harapan buat pulang. Tapi alhamdulillah mungkin karena kasihan, udah 4 hari nggak makan nggak minum, akhirnya dibelikan tiket meskipun mahal, akhirnya pulang ke Indonesia. Sama dari pihak imigrasi Dari sana ya? imigrasi sana ganti tiket yang dari KBRI. Oke, terima kasih. tapi gini, setelah sampai di sini bagaimana setelah sampai di Lombok? Alhamdulillah lega. Iya maksudnya Lombok, Jakarta kan? Ya, sampai di Jakarta. BP2MI. Sampai di Jakarta kan saya nggak bawa HP. HP kan saya udah duluan nyampe ke Indo, HP saya sama KTP saya. Ah serius? Iya. Duluan nyampe barangnya daripada orangnya. Karena sebelumnya kan dipulangkan 3 sebenarnya. 3 orang. Ada namanya Mbak Nur Anita sama Bu Ani. Bu ya. Ani sama Teh Side. Rina. Rina enggak 4 orang yang dipulangkan dari 4 orang. KBRI. Terus Teh Rina Karena bukan saya yang nangani, makanya saya nggak tahu. Saya tahunya karena dari ini aja. Karena ada ditangani kok sama dia KBRI. sempat nyebarin videonya di YouTube. Dia pernah dilecehkan sama majikan, dipukul pakai HP sampai badannya nggak bisa jalan. Ya oke. Marlina ya? Siapa? Rina. Oke. Iya. Nanti kita coba cari ya. Terus. Iya. Terus dia kan nggak bisa jalan, jadinya harus didampingi 3 orang. Saya, Anita sama Ani yang ngedampingi dia, tapi saya gagal karena ditangkap sama imigrasi. Akhirnya HP sama KTP saya dititip di situ. Oke. Tapi yang saya permasalahkan, kenapa nggak dititip di BP2MI? Kenapa harus dititip sama temen? Kan temen saya kan nggak mungkin dia nunggu di BP2MI. Miskomunikasi mungkin ya kalau itu ya. Ya buat ngubungin keluarga juga saya udah selamat kayak gimana juga nggak tahu caranya. Akhirnya naik pesawat itu dari Baghdad ke Qatar. Dari Qatar itu lama. 1 harian ya. Ada puasa dulu lagi di Qatar. Kan nggak bawa uang sama sekali. Banyak puasanya ya. Banyak puasanya. Puasanya nggak Banyak sehari lapar. aja. Lebih dari itu. Saya mau ketawa agak gimana gitu, nggak bisa. Sorry. tapi emang puasa lagi, berarti memang nggak ada sama sekali persiapan uang di tangan ada. Uang nggak ada sama sekali. Kabur ke KBRI pun nggak bawa uang buat nampung ke teman-teman itu kan pakai uang saya. Ada yang kabur dari majikannya nggak lari nggak bawa uang. Ada yang cukup buat makan aja yang dia bawa. Akhirnya saya sama teman-teman diam di hotel dulu sampai KBRI bisa respon lewat chat atau apa gitu, nunggu respon gitu. 3 hari di hotel biar masuk ke KBRI kan butuh proses juga kan. Sedangkan kita chat aja nggak direspon KBRI. Minta tolong juga nggak direspon sama sekali. Oke.
ini ya bersyukurlah Kak Merlina udah nyampe pulang sini, ya, udah sampai sini ya alhamdulillah. udah. Seenggaknya apapun yang terjadi udah sampai Indonesia aja lah gitu ya. Mau di Jakarta, yang penting udah sampai Indonesia lah gitu ya. Nah, oke, ini mungkin kita agak lompat. Ini karena kemarin saya dapat kiriman video ya dari Kak Nur ya. Yang ini ya. Mungkin nanti ditampilkan ya. Iya. Ini Itu mohon saya yang bikin. ini siapa? Saya yang bikin. Iya itu. Itu saya sendiri yang bikin. Soalnya kan pihak KBRI nyuruh kita balik, sedangkan di situ kami takut buat ditangkap sama Agensi. yang ngejual kami, takut ditangkap nanti dijual lagi. Malah takutnya disiksa lagi di situ. Oke, ini saya coba putar di sini ya. Pak, tolong kami Pak, bingung kami Pak, di sini nggak diterima masuk Pak di KBRI, kami cuma minta pertolongan perlindungan Pak, kalau emang nggak bisa pulangin, kasih kami tempat sementara Pak. Kami bingung kemana Pak, di jalan Pak. Ini di mana ini? Itu di depan KBRI, Di pos satpam ya. pos satpam. Oh, ini pos satpam. Kalau di luar gedung itu mereka udah kena tembak-tembak lah. Kan udah tadi dibilang itu memang. Iya, karena lagi konflik. Iya, itu dia makanya Kak. Makanya malam-malam saya juga kan sebenarnya punya baby ya. Masih punya baby itu pun baru selesai ngasih dia ganti pampers apa gitu kan. Tiba-tiba ada telepon masuk gitu kan. Mbak bantu mbak gitu kan dari kawan saya Pak Mahathir ini kan. Oke. Ada apa ini? Ini warga NTB Mbak. Oh astagfirullahaladzim saya bilang. Lagi-lagi kayak gini gitu kan. Makanya saya bilang, yaudah kirimkan aja datanya. Iya Mbak, tangani Mbak, siap kayak gitu. Udah selesai. Langsung saya tunggu, tiba-tiba hilang. Kan udah masuk ke KBRI, tiba-tiba hilang kontak. Hilang kontaknya ya itu tadi nggak bisa. Karena HP nggak boleh ini ya. Iya. Nggak boleh bawa masuk. Iya. Nah ini kan juga salah satu sampai lama ya. Sampai saya minta ke Kemlu juga kan. Pak minta tolong sama BP3MI juga ya. Koordinasi. Pak mohon dibantu untuk berikan akses terhadap kelima korban atas nama Malina, terus Linggawati, Liana Sari, kemudian Nur Anita, Bu Ani gitu kan. Kelima korban ini mohon untuk diberikan akses menelpon ke keluarganya. Direspon dalam 3 hari setelah laporan, disuruh mereka telepon 5 menit untuk 5 orang. 5 orang. Untuk mengabari keluarga masing-masing. Masing-masing 5 menit apa? Iya, 1 menit. 1 5 menit dibagi 5. Dibagi 5. Iya. Artinya minimal ya kehampaan keluarga yang di sini itu kan udah ketakutan gitu kan, tiba-tiba hilang kontak, nggak ada satupun yang bisa dihubungi, bahkan Facebook ataupun apa nggak bisa dihubungi lagi kan, secara emosional Bukan gitu 5 kan hari, kayak Bu. keluarga dekat. Kalau nggak salah itu 2 minggu. 2 minggu baru bisa ngasih kabar. Iya, itu pun prosesnya seperti itu. Artinya Itu aja berminggu-minggu udah kan. stres kita Stres udah. yang di sini. Udah nggak tahu harus minta tolong ke siapa buat ngomong ke keluarga. Itulah saya kebetulan kok saya kesel sekali gitu. Saya menghubungi pihak KBRI memang nggak ada respon. Kan kebetulan ada yang respon itu Pak Hanif. Dia udah nggak bertugas lagi. Beliau udah nggak bertugas lagi. Makanya dikasih nomor yang baru gitu kan. Ada Pak Abraham atau siapa gitu kan. Abraham. Tapi waktu itu saya coba kontak juga belum ada respon. Sampai sekarang belum ada respon. Tapi saya koordinasi langsung dengan Pak Yuda sebagai Dirjen PWNI kan. Artinya itu tanggung jawab beliau gitu kan. Iya, yang topnya lah gitu ya. Iya, makanya terus alhamdulillah ya dikasih. Ya itu 5 menit untuk 5 orang. Tapi minimal alhamdulillahnya keluarga langsung Sudah tahu gitu keluarga ya. bahwa ini baik-baik saja seperti itu. Oke. Yang ini nih, sorry. Yang ini. Iya sama, saya juga yang bikin. Ini juga, ini di tempat yang sama. Iya. Oh my god. Oke. So nggak tahu harus mau minta tolong ke siapa, cuma bisa bikin video ngasih ke Pak Sunardi supaya bisa di-share supaya bisa diterima. Habis di-share itu ditanya, "Ini siapa yang bikin video?" katanya. "Saya, Pak," saya bilang gitu. "Dapat internet dari mana?" "Ini HP saya dari tadi punya internet," saya bilang gitu. "Oh, sini HP-mu," katanya. Diambillah saya HP kita satu-satu, dibawa ke shelter. Ada Oke. miskomunikasi. Ada Begitulah miskomunikasi. nasib Oke, artinya. ya. Human trafficking ini Human lah. trafficking ya. Kita memang kalau udah begini nih udah susah udah kita mau ngomong apa juga karena memang ada regulasi yang juga terbatas ketika misalnya seperti itu ya. Penonton? Apakah ada pertanyaan penonton? Ada yang mau bertanya? Saya kan udah 1 jam lebih nih kayaknya nih. Ada yang mau tanya nggak? Selama di sana sempat hubungi keluarga?
Sering. Semenjak kaburan sering saya Semenjak nelpon. kaburan ya. Ya. Iya kan kabur, saya beli HP sendiri kan, HP saya disita sama orang kantor. Oke. Jadi saya di luar beli sendiri HP. Saya bawa kabur, kalau nggak salah itu $700, $800 saya bawa kabur. Itu gaji. Itu gaji. Gaji ya. Iya, gaji. Oke. Gimana? Aman? Ada lagi? Mas Samba mungkin karena ini dari Sumbawa juga. Cukup. Oke, mantap Mas Samba. Kak, Oke. boleh nggak? Apa itu? Saya meminta sesuatu. Apa itu? Artinya harapan gitu. Oh iya, kan. boleh. Karena ini Iya. juga, karena ini kan gini kan. Oke, udah sampai di sini ya. Kita tahu bahwa ada rasa hal yang saya yakin ini kan urusan psikis ya. Betul, depresi. Depresi. Saya yakin masih ada ya kayak tadi Kak Nur bilang kalau Kak Marina juga masih sering ngelamun juga. Saya yakin masih membayangnya hal yang terjadi sebelumnya. Iya. Siapa sih yang sangka bakal mengalami hal seperti itu? Iya. Gitu ya, tindakan yang mana kita mengharapkan hidup bahagia. Nah ini gimana? Mungkin kayaknya sama maksud kita ini yang diharapkan. betul, kayak gitu. betul. Apa nih yang harus dilakukan gitu? Kayak misalnya dari pemerintah daerah deh kayak gitu atau gimana? Kalau untuk pemerintah daerah juga harapan saya itu bisa khususnya untuk NTB ya, memberikan kayak layanan RPTC ya. Oke. RPTC itu adalah rumah perlindungan trauma center. Artinya itu dikhususkan untuk para korban gitu, para korban perdagangan orang ini untuk bisa kayak memulai kembali gitu kan sosialisasi terhadap masyarakat gitu dengan keluarga gitu. Karena kan saya yakin Mbak Malina dan yang lain-lainnya juga itu kayak udah kita mengalami penyiksaan, kemudian trauma dari situ ya. Kemudian juga ada kayak malu gitu kan, ketemu temen, pulang dari sana dapat apa kan lain. Pasti masyarakat, namanya masyarakat awam ya, akan seperti itu. Tapi karena saya yakin ketika masyarakat itu tahu bahwasanya oh ini X dari mana gitu, pernah bekerja di mana gitu. Kira-kira di sana enak nggak kerjanya, dapat gaji berapa gitu-gitu per bulan dan lain sebagainya. Itu aja yang menjadi pertanyaan kan. Tapi tidak mengetahui bahwa di balik semua itu ada hal yang lebih kayak kalau bahasa Jawanya itu ngerentes gitu loh. Ngerentes itu apa ya? Menyedihkan gitu loh. Yang harus disikapi gitu di sini gitu. Yang harus mendapat respon dari masyarakat. Kemudian juga harapan saya gitulah kan untuk NTB ini, Pemprov ini ya memberikan RPTC tadi gitu kan untuk kawan-kawan yang menjadi korban ini gitu, agar mereka itu bisa memulai kembali kehidupannya kembali gitu kan, dan bisa move on gitu kan dari persoalan-persoalan yang pernah dihadapinya gitu. Kemudian juga untuk seperti dari awal juga kita kan tetap membuat statement bahwasanya untuk tambahan syarat pembuatan paspor tersebut. Karena itu kan di NTB dari keterangan di Senaker itu kan udah diberlakukan sebenarnya ya, untuk syarat pembuatan paspor itu harus ada rekomendasi dari lurah gitu kan, ataupun dari Kades gitu kan. Tapi kan di luar dari NTB ini kan enggak gitu, karena kita kan berbicara untuk imigrasi. Seluruh imigrasi itu harus menambahkan syarat pembuatan paspor. Gitu kan. Artinya kalau dulu kan cuman KTP, KK, kemudian akte. Kalau sekarang tambahan harus ada rekomendasi dari Kades atau lurah gitu. Walaupun saya tahu ketika CPMI yang dijadikan apa ya, calon-calon diperjualbelikan itu untuk diperdagangkan itu, otomatis mereka akan dipindahkan kan dari NTB, dipindahkan ke Jakarta dulu, kadang-kadang di Tangerang dulu kan, seperti kronologinya Mbak Malina juga kan seperti itu. Makanya mereka kadang-kadang itu dirubah ID-nya gitu. Jadi ID Tangerang, Bogor, ada yang juga dari Jakarta kan seperti itu. Ini kita harus dibedah ini. Harus sebelum ini kita kan azan nih. Nah ini break yang benar nih. Habis azan ya. Ini saya penasaran soal paspor soalnya. Iya, siap. Oke. Oke, ini kita bahas soal paspor sekarang nih. Kan kalau kita ya secara nalar lah ya, ini dengan kurangnya pengetahuan saya, ketika kita misalnya mau jadi kita mau keluar negeri gitu ya.
kan di NTB kan ada nih imigrasinya, Idi Dayana kan ya tempatnya ya, pembuatan paspor lah Betul. gitu ya. Kan aturannya kalau misalnya memang dia asal Lombok. harusnya buatnya di situ dong. Kalau misalnya memang dia jalur yang prosedural yang resmi gitu ya, bukan di sana dong. Tapi ini Kamarlina justru malah di Sumbawa. Iya. Ya, kan memang asal Sumbawa. Asal Sumbawa. Oke, di Sumbawa ada imigrasi ya? Ada. Ada Oke. juga. Tapi ketika ke Jakarta berubah nggak? Enggak sih. Enggak ya, enggak. Ada ya. satu yang teman saya yang dibuatnya di Bogor. Oh, itu Lombok, Liana Sari. Oh, oke. Oh, Ada. oke. Karena memang infonya kalau di imigrasi sini sudah mulai menerapkan itu. Cuman kan untuk imigrasi lain enggak kan. Artinya kita lebih berkomitmen untuk menyeluruh gitu. Karena kan banyak masyarakat Lombok, masyarakat NTB yang dipindahkan dulu ke seperti yang tadi gini ya, ke Bogor, ke Tangerang, kemudian ke Jakarta, dan mereka dipindah domisili kan, bahkan KTP pun sampai dipindah. Itu pun saya nggak tahu itu asal muasalnya dari mana gitu. Karena kan setahu saya kalau untuk pindah aja itu kan harus ada rekomendasi. Iya dong, Iya lurah kan? ya. Kayak saya juga mau pindah, misalnya saya pindah domisili ya. Betul. Waktu saya masih tinggal di NTT, di ND, saya bukan ke lurah dulu, bahkan saya ke RT dulu nih. Iya. RT dulu, rekomendasi RT dulu, baru ke lurah. Iya. Lurah baru ke camat dan ke Dukcapil setelah itu. Betul, kan iya. Berkasnya lengkap, baru udah lengkap, tanda tangan di dinas, baru pindah ke sini. Betul kan? Iya, harusnya begitu. Prosedurnya memang seperti itu. Iya, Nah, kayak ini gitu. kenapa mereka bisa semudah itu berpindah domisili gitu kan, berganti paspor gitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan besar di sini gitu Oke, kan. oke. Artinya memang apa ya, kalau saya bilang itu sindikat kan, ini adalah Iya, sindikat. kita harus Mengakui. mau nggak mau ya, kita harus mengakui bahwa ini memang sindikat gitu. Kita nggak tahu di dalam mungkin ada oknum mungkin ya yang bermain di situ ya. Kita nggak tahu nih, kita bilang aja oknum lah ya. Kita nggak bisa sebut siapa orangnya. Iya, betul, Iya, Kak, kalau kita betul. sebut siapa orangnya ya kita menuduh. Tapi Betul. kemungkinan besar itu saya yakin lah. Apalagi kalau misalnya kayak paspor, nggak tahu ya apakah paspor bisa dipalsukan atau gimana. Kalau saya rasa paspor sih nggak bisa kan. Itu dia. Apalagi kalau misalnya ada PMI yang pada akhirnya sampai PMI yang unprosedural tiba-tiba punya paspor gitu kan, itu kan agak dalam tanda kutip ya. Kayak gitu. Begitu kan? Dapatnya juga paspor resmi. Resmi. Semua resmi itu Kak. Kalau karena kan kita kan ini antar negara loh. Iya, Artinya benar. mereka juga kan sekarang menggunakan sistem apa namanya ya? Semenjak itu yang foto mata juga Foto mata, kan. Apa namanya? itu? Scan mata. Scan mata gitu Scan ya. mata juga kan. Oke. Kemudian wajah, kemudian apa gitu, sidik jari. Sidik jari. Sidik jari aja itu 10 ya? Iya, 10 apa berapa? 10. Kalau nggak salah 10 jari itu. 10 jari. Udah bisa untuk dipalsukan untuk paspor. Cuma yang saya menjadi pertanyaan besar, bagaimana semudah itu gitu kan? Tanpa ada rekomendasi pindah domisili gitu kan dari Lombok sini, tiba-tiba dia sudah memiliki ID atau KTP itu Oke. Tangerang gitu-gitu dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Nah kemudian itu kan menjadi dasar untuk mereka membuat paspor. Karena paspor itu tetap wajib ada kakak, kemudian ada juga ini gitu. Nah itu yang sering saya ini kan itu para apa ya, sponsor, kalau saya dulu bilangnya calo. Iya. Karena begini, kalau kita misalnya Ekstrim sekali soalnya. keluar daerah gitu, keluar negeri gitu ya, pasti ada sponsor-sponsor yang menanggung itu misalnya. Oke, selain dia punya uang di belakang di rekening ya gitu, mungkin nih apalah gitu istilahnya, atau mungkin ada pihak sponsor nih yang mau menanggung kehidupan orang yang ada yang mau ke situ. Dan kalau nggak salah ya, paspor kan bukannya ada paspor wisata, paspor kerja gitu nggak sih? Kan semua sama kan? Sama bentuknya ya. Setahu saya semua sama sih. Izinnya mungkin atau gimana? Saya nggak tahu juga, saya belum pernah buat paspor soalnya. Soalnya berangkat ke bikin paspornya aja, katanya mau kemana ini bikin paspor. Pergi ke Malaysia ketemu paman, disuruh belajar seperti itu ngomongnya ke Diajari sama sponsornya. sponsornya. Ya harusnya nggak begitu dong. Memang ngomongnya harus Tapi seperti itu. diajarin begitu. Kan sebelum bikin paspor juga kan harus ada tanda tangan suami juga. Oke. Nah di situ juga yang nanda tanganin yang Bukan suaminya. bukan suami. Tapi itu dilihat, berkasnya itu dilihat tanda tangan.
Enggak baca juga. Cuma disuruh tanda di bagian sini cepet-cepet katanya. Oke, teknik ini ya, teknik memanipulasi orang ya dengan kepanikan itu namanya tuh. Kayak gitu ya. Berarti oke, ini nih jadi pelajaran ya ini ketika memang dia tidak resmi tadi seperti yang kita ngomong di awal tadi, atau ketika pengurusan mungkin ada sedikit tipu-tipu mungkin ya. Kan saya yakin ini diajarin untuk menipu kan? Iya kan, ke Malaysia untuk ketemu paman kan, padahal kan awalnya kan emang untuk bekerja Ke kan? Irak. Iya. Itu pun ketemu paman katanya cuma 2 minggu. Disuruh ngomong ke tempat kita bikin paspor, disuruh ke imigrasi, suruh bilang kita bikin paspor mau buat apa? Buat ketemu paman. Siapa nama pamannya? Paman siapa? Lupa waktu itu. Izinnya 2 minggu. Iya 2 minggu. Izinnya. Harusnya kan selesai dong 2 minggu dong, tapi ini pada akhirnya lama ya. Itu kan hanya untuk bisa mengeluarkan paspor Kak sebenarnya. Artinya berbagai cara dipakai oleh oknumnya sindikat ini. Ya. Nah. Karena kan mereka pasti punya jaringan toh baik di Jakarta kemudian di luar negeri dan lain-lain. Mereka punya jaringan. Iya. Berapa sejam sekarang sudah? Sebenarnya masih ada lagi satu loh. Apa itu? Yang kita belum bahas. Scam. Oh iya. Yang tadi apa itu gimana tadi tuh? Lebih dikit lah, nggak apa-apa lah. Ya. Scammer online. Scammer online. Nah itu gimana scammer online? Wah luar biasa sekali nih Kak. Banyak sekali kasusnya ini. Kalau dari sekarang ya, yang menyebar itu untuk WNI di Kamboja berdasarkan dari pemerintah Kamboja ya, itu ada 58.000 warga Indonesia yang terjebak menjadi pekerja scammer online. Itu dalam kerja paksa sebenarnya. Maksudnya gimana sih kerja scam itu dalam arti gimana? Kalau kerja scammer ini mereka itu dipaksa untuk menipu Kak. Oh, oke. Mereka pun direkrut secara online Kak. Oke. Mungkin ini yang sepengetahuan saya ya. Mungkin yang dipaksa untuk jadi operator judi online mungkin. Betul. Kan inilah, ketemu dia. Kami dapat data itu saya ada pegang 49 ini yang sudah kita table kan ya. Udah buat table. Tapi selebihnya itu masih dalam proses kan karena belum kita bagaimana untuk penanganannya. Karena saat ini itu sangat luar biasa, peraturan dari Kamboja aja itu sudah luar biasa gitu kan. Terus KBRI juga kan dia berpatokan dengan harus memiliki ini kan kerjasama dengan negara penempatan juga gitu kan. Prosedur-prosedurnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Mereka juga sangat kewalahan Kak. Kenapa? Kita memulangkan berapa orang gitu ya. Nanti tiba-tiba yang lapor lagi lebih dari itu, yang lapor lagi, dan siksaan yang paling ini Kak. Mereka kan per hari itu dibuat kayak target gitu Kak. Misalkan per hari harus dapat menipu orang ini sampai dengan 50 juta misalkan. Kalau nggak capai target, nanti si korban ini, kalau perempuan biasanya kerja dari jam 10, harusnya kan dia 12 jam. Tapi kalau nggak capai target, dia biasanya nyampe jam 4. Jam 3, jam 4 baru boleh pulang, baru boleh istirahat. Nah, yang paling parah itu laki-laki biasanya. Disetrum Kak. Disiksa. Ini ketika tadi Kak Nur sempat bilang Kamboja, scam, saya nangkep ada salah satu yang pernah muncul di YouTube. Antara YouTube-nya siapa ya, Denny Sumargo apa Deddy Corbuzier ya, saya lupa ya. Yang mana salah satunya tuh apa? Siapa namanya? Iya, siapa namanya? Dia dulu sempat Dennis ya, yang itu ya. Dia juga salah satu orang yang terlibat di situ dan terpaksa harus ada di situ. Pada akhirnya kabur juga. Korban, dia bilang dia korban ya. Iya karena ini kan sistem paksaan Kak. Mereka dipaksa, kemudian paspor semua dokumen ditahan sama perusahaan kan. Nanti kalau misalkan ini udah gimana, dijual lagi Kak. Ini banyak yang nangis ini minta tolong dari tadi kan. Ini ya Kak sampai Iya. Karena apa ya, artinya udah mendapatkan penyiksaan. Kemudian mereka nggak bebas kemana-mana. Kemudian udah mereka itu sangat rentan diperjualbelikan lagi. Jadi mereka setelah kerja berapa bulan gitu kan di perusahaan ini, nanti dijual lagi ke perusahaan lain sampai dengan dia nggak memiliki visa tinggal. Kemudian mau nggak mau kan dia harus mempertanggungjawabkan hal yang tidak dia perbuat.
Karena memang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tahanan kan seperti itu kan ibaratnya tahanan ya Kak ya. Tapi mereka harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penempatan. Misalkan harus melalui proses imigrasi dulu, kemudian ke polisi sana gitu kan. Kemarin ini sempat mendapatkan tanggapan, bahkan Polri melalui di bawah naungan Kemendagri, itu mereka melakukan evakuasi ke sana. Tapi mereka itu mengatakan bahwa ini bukan perdagangan orang gitu. Tapi kalau kita bilang sih tetap ini adalah perdagangan orang karena mereka melalui penipuan gitu kan. Direkrut juga melalui penipuan, diiming-imingi, kemudian bahkan sampai ada yang dipinjami uang, sama prosesnya gitu. Syarat untuk menjadi TPPO itu kan biasanya dari caranya, kemudian dari prosesnya, kemudian dari bagaimana dia untuk kayak sistem pemberangkatannya kan seperti itu. Itu udah memang benar-benar masuk sebenarnya ke TPPO gitu. Cuman kalau untuk ini karena kan kasusnya yang kebanyakan itu dari Sumatera Barat, kemudian juga ada dari Kalimantan. Nah kebetulan kami juga kan punya jaringan di sana ya, jaringan Suara Perempuan Nusantara ini yang menangani juga kasus ini. Nah, ada Pak Mahathir di Kalimantan Barat, kemudian juga ada Kak Rini juga, karena Kak Rini ini kan sebenarnya adiknya jadi korban dulu. Korban ini, scam ini? Sampai sekarang masih di imigrasi, masih belum dijemput sama pihak KBRI. Ini sampai banyak yang teriak-teriak, 5 hari lagi Kak, suami saya mau dijual lagi sama perusahaan ini Kak, bagaimana untuk mohon direspon Kak, gimana? Oh sampai saya juga bingung mau jawabnya, karena yang punya wewenang ini kan hanya KBRI, KBRI melalui di bawah naungan Kemlu kan, artinya itu adalah tugas dan tanggung jawab mereka gitu kan untuk bagaimana mengevakuasi mereka, karena mereka nggak memiliki kebebasan untuk melapor, mereka nggak memiliki kebebasan untuk kemana-mana gitu. Ini sorry dalam arti apakah memang KBRI yang dalam arti susah untuk bergerak atau bagaimana sebenarnya ini? Di samping kalau alasan dari KBRI ini sebenarnya itu karena memang kurangnya tenaga, kekurangan tenaga ya. Oke. Nah kemudian saking membludaknya korban-korban seperti ini gitu. Kita berapa kali sudah mulangin gitu kan. Dan ini juga harapan saya nih kalau bisa itu bisa sampai ke Pak Presiden Jokowi gitu kan. Karena ini sudah luar biasa sebenarnya. Artinya banyak sekali masyarakat kita gitu kan. Kayaknya ini kasus yang berulang deh kayaknya ya. Iya berulang 2021 kan sempet itu apa ya kayak booming gitu kan. Setelah kawan-kawan yang lain juga berhenti gitu kan menyuarakan scammer online ini, sekarang marak lagi Kak. Oke ini memang perdagangan orang seperti itu. Iya. Makanya kita sebagai masyarakat itu harus cerdas gitu kan, harus mumpuni di bidang teknologi, kemudian juga jangan sampai gampang terpengaruh rayuan dari oknum-oknum tersebut gitu kan, baik melalui online ataupun secara langsung. Harus selektif gitu kita jadi orang gitu kan, jadi masyarakat lah artinya ya. Apa perlu kita panggil ini? Kita undang Mi Iqbal. Iya kan beliau kan ini ya, orang yang di sana kan ya. Saya rasa beliau lebih paham ya bagaimana. Iya untuk bahas ini sih maksudnya ya terkait betul, dengan untuk ini ya. Ini, iya urusan antara hubungan ini. Bilateral ya. Iya, ya mudah-mudahan timnya Mi Iqbal kalau ngelihat boleh kontak saya lah gitu ya. Ya kita bahas inilah karena memang saya penasaran juga pertama. Saya penasaran gimana cara hubungan bilateral apalagi kalau misalnya ada TKI gitu ya dalam tanda kutip yang non prosedural, gimana sih prosesnya gitu? Apakah seribet ini gitu? Karena dialamin sama Kak Marlina pun juga seperti itu, susah minta ampun untuk sampai rumah. Dan saya yakin kayak misalnya begini, dari video ini ada berapa yang udah pulang tadi? Baru 3. Baru 3. Tinggal 2 lagi di sana. Oh itu dia. Kan nggak segampang itu ya untuk itu. Ya, ini aja sampai melalui ditahan imigrasi dulu, sampai dengan hangus tiketnya hangus gitu Kak. Sampai dengan setelah itu baru bisa pulang kan. Prosesnya luar biasa. Itu pun harus melalui kita sampai gelar-gelar audiensi ya. Sampai dengan kita buat sosialisasi juga. Sampai kita membuat pemberitaan, alhamdulillah mendapat respon dari TVRI kan. TVRI juga ya saya sampaikan terima kasih banyak ya untuk TVRI juga ya. Ya udah nge-up juga kan berita-beritanya untuk menanggapi
kasus-kasus yang Mbak Teman-teman, Marlina ya, dan kawan-kawan alami seperti itu. Nah, artinya nggak segampang itu gitu. Kita aja sampai dengan bagaimana untuk bisa dia up di media, karena media ini sangat sangat adalah efektif, iya betul, efektif gitu untuk bagaimana mempublish sesuatu yang memang harus dipublish gitu. Kita nggak boleh menutupi hal-hal yang seperti ini, karena di antara masyarakat yang memiliki SDM mumpuni dengan yang SDM rendah itu katakanlah seimbang kan untuk di sini. Okay. Kita bukan masalah ini gitu kan. Oke. Ini deh. Ini yang terakhir ya. Ini kayaknya langsung dari saya gitu ya. Nanti kita satu-satu deh ya. Kita punya pesan apa ke penonton kita, terutama yang mungkin ada niat untuk menjadi pahlawan devisa lah ya. Betul. Ini pertama dari saya nih, dari saya pribadi ya. Minta tolong ketika memang ada niat untuk ke luar negeri untuk jadi pahlawan devisa, jadi PMI gitu. Minta tolong cari PT yang memang terdaftar di Nakertrans ya, di dinas ya, dan cari prosedur yang memang benar-benar prosedurnya seperti apa. Tolong lu cari tahu itu. Itu dari saya. Mungkin dari Kak Nur sebelum ke ini. Sama juga sih. Jadi kalau harapan saya itu ya dengan kejadian-kejadian, kita belajar lah dari kejadian-kejadian di masa kayak yang dialami sama Kak Marlina ini ya. Jadi harapan saya untuk masyarakat NTB ini bisa lebih menjadi CPMI ini untuk lebih cerdas. Kemudian kayak harus bisa mencari informasi PT-PT mana memang ya seperti itu. PT, kemudian juga proses, kemudian negara mana saja yang memiliki MOU dengan Indonesia. Itu yang terpenting agar dia bisa lebih mengantisipasi gitu kan kejadian-kejadian yang mungkin saja terjadi gitu kan. Nah itu seperti itu. Oke. Dari Kak Marlina mungkin ada pesan untuk saudara-saudara kita agar nggak terjadi lagi. Iya. Ya kalau buat saya sih lebih berhati-hati aja. Jangan cepet termakan rayuan, diimingin uang atau dikasih uang lebih dulu. Iya. Mending cari tahu dulu sebelum terlanjur kejadian seperti saya. Oke. Jangan tergiur dengan DP di depan ya. Betul. Itu sebenarnya uang pengikat. Pengikat, wajib berangkat. Iya. Wajib berangkat. Oke, terima kasih kalau begitu. Saya ini agak, waduh gimana ini kayak belum selesai tapi ya udahlah kita harus selesaikan. Terima kasih ya Kak Marlina, Kak Nur, mungkin nanti sometime kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Pertama ini saya tertarik soal scam ini, kayaknya kita harus buat sesi lainnya lagi. Wow. Oke. Makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih.